Pertanyaannya adalah, Roh Kudus datang ketika Yesus ke surga. Saya mau bertanya, apakah Roh Kudus tidak ada sebelum Yesus naik ke surga, khususnya di zaman Perjanjian Lama? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, banyak sekali disebutkan di sana tentang Roh Allah. Disebutkan Roh Allah. Bahkan dalam kitab yang pertama, pasal yang pertama, dikatakan dalam ayat yang kedua, pada waktu Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 2 mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah berfirman. Jadi di sana ada Roh Allah disebutkan. Coba kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Boleh tolong dibacakan, Jeffrey? 1 Korintus 12 ayat 12 ayat 3. 12 ayat 3. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada satupun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Terima kasih. Di ayat 3 ini disebutkan di sana ada Roh Allah, lalu kemudian ada juga Roh Kudus. Dan bahagian yang kedua seakan adalah perulangan bahagian yang pertama. Jadi Roh Allah dan Roh Kudus digunakan berganti-gantian sebutan ini dan menunjuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita baca kata Roh Allah, maka itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan baru ada pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia akan ke sorga? Sebelum dia pergi ke sorga, dia mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bahwa jikalau dia tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang atau Roh Kudus itu tidak akan datang. Tuhan Yesus menyebutkan ini di dalam konteks tugas penyelamatan, di mana apa yang telah dilakukan oleh Yesus, kehidupannya, bagaimana ia memberikan teladan, bagaimana ia mengajar banyak orang, lalu kemudian ia sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan lalu bangkit dengan penuh kemenangan, dan keselamatan itu telah diberikan kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Maka ia berjanji pada waktu ia ke sorga, dia terangkat ke sorga, maka tetap ada yang melanjutkan pekerjaan keselamatan di atas dunia ini, di atas bumi ini, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Kita tahu tugas Tuhan Yesus, dia katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebagaimana yang ia katakan kepada murid-muridnya sebelum ia mati, di ruangan atas itu beberapa catatan dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Contohnya, dikatakan di sana bahwa Roh itu atau Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa-dosanya, menyadarkan orang, menyadarkan dunia. Lalu kemudian coba kita baca ayat yang ke-26 dari Yohanes
pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Silakan, Jeffrey. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat Ya. yang ke-26 bunyi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah katakan. Jadi dia melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di atas dunia ini. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mengajar, dia juga mengingatkan. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ayatnya yang 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia memimpin orang kepada kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nubuat, roh nubuat, nubuatan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita baca juga di 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Ayatnya yang ke-11, Pendeta. Tetapi Ya. semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus atau Roh Allah memberikan karunia-karunia rohani kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi, pekerjaan Roh Kudus disebutkan sangat spesifik di dalam Perjanjian Baru dalam rangka melanjutkan tugas penyelamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga, ada pelayanan yang Yesus buat di sorga, dan di atas dunia ini Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan sehubungan dengan keselamatan manusia, menginsafkan, mengajar, memimpin kepada kebenaran, memberikan karunia rohani, dan ini juga yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bahkan di zaman Perjanjian Lama ada petunjuk-petunjuk bahwa Roh Kudus berbicara kepada orang-orang untuk menginsafkan mereka, menegur mereka melalui nabi-nabi. Makanya pekabaran yang disampaikan oleh nabi disebut sebagai nubuatan. Mereka juga dikuasai oleh Roh Allah pada waktu mereka memberikan nubuatan-nubuatan itu. Mungkin untuk mengkaitkan pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Baru dan juga apa yang Roh Kudus lakukan di Perjanjian Lama, dicatat di Perjanjian Lama, kita boleh buka Alkitab kita dalam Kisah pasal yang ke-7. Kisah pasal yang ke-7 ini adalah khotbah Stefanus sebelum ia dirajam dengan batu dan ia meninggal. Pasal yang ke-7, ia menegur orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kabar Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Stefanus kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Dia katakan dalam ayat yang ke-51. Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-51. Silakan. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Baik, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Mungkin Stephen boleh menjelaskan sedikit kaitannya peranan Roh Kudus di zaman Alkitab Perjanjian Baru dengan yang dilakukan Roh Kudus sebelum Yesus lahir di atas dunia ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mungkin pendeta, firman Tuhan yang mereka semua umat-umat Tuhan orang Israel pada saat itu sudah pelajari, yaitu pasti Perjanjian Lama ya. Nah itu katanya yang mereka
nggak ikuti dengan cara tidak melakukan, itu sama seperti menentang Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih banyak Stephen. Jadi, kalau dikatakan di sini nenek moyang kamu menentang Roh Kudus, siapa nenek moyang mereka? Orang Yaitu Israel sebelumnya. zaman raja-raja dahulu. Zaman nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Ada Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi lainnya. Dan ini menyatakan bahwa pada waktu nabi-nabi itu membawakan pekabaran kepada orang Israel, pada waktu ada firman Tuhan datang, itu juga adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga pada waktu mereka melawan apa yang disampaikan oleh para nabi, pada waktu mereka menentang firman Tuhan, Stefanus yang dikuasai oleh Roh Kudus mengatakan nenek moyang orang Israel di zaman abad yang pertama, nenek moyang orang Israel yang hidup di abad yang pertama sesudah Masehi, dan nenek moyang mereka adalah di abad-abad yang sebelumnya, zaman Perjanjian Lama, mereka juga ternyata telah menentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja baik sebelum Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini maupun setelah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga. Roh Kudus terus bekerja. Terima kasih.